sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu di forum diseminasi budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita saat ini sudah memiliki komunitas praktisi di mana kita saling bisa berbagi, saling bisa menularkan apa yang bisa mewujudkan kemajuan epidemi Telur khususnya anak-anak kita. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk kegiatan pagi hari ini ada 4 kegiatan, ya, ada 4 acara. Yang pertama tadi adalah berdoa, yang kedua kita akan membuat keyakinan kelas kita. Di kelas diseminasi ini, Bapak Ibu personnya mau bagaimana? Kita mau cepat atau kita mau tidak? Monggo silakan dituangkan di dalam kertas posit ini. Minta tolong Bu Mala. Mau tepat waktu atau mau bagaimana? Waktunya jangan lama-lama atau materinya jangan lama-lama, diskusinya saja yang lebih lama. Monggo dipersilakan. Iya, keyakinan kelas. Ya. Ini kan kelas praktisi kita ya, kita saling belajar dan berbagi di dalam kelas kita. Membutuhkan untuk kegiatan pagi hari ini kita buat satu keyakinan bagaimana dengan kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu ngersake yang seperti apa? Kalau sudah, monggo boleh ditambah di depan. Kenapa? Iya. Di dalam kegiatan ini Mbak Ulfa mau bagaimana? Mau cepat, apa HP-nya di silent atau angkat tangan sebelum bertanya? Iya, kelas kita ini hari ini. Kalau dulu kesepakatan kelas. Iya, kita kan hari ini belajar tentang budaya positif. Nah, kita keyakinan kelas kita kayak kesepakatan kita. Ditempel betul. Monggo. Ini di sini sudah. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Habis. Panas masih panas? Belum. Oke, sampun terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi keyakinan kelas diseminasi kita hari ini. Saya bacakan di sini. Di dalam kelas ini saling menghormati dan saling menyayangi. HP di silent sampai pulang jam 11.30. Keren, ini siapa yang minta jam 11.30? Ya, pembahasan yang praktis tapi kerja kelompoknya lama, tepat waktu. Ini tepat mulai dan tepat berakhirnya ya. Setiap orang usul satu keyakinan. Oke, terima kasih. Belajar fokus, belajar sesuai dengan waktu bertugas, saling mengingatkan, mendukung sesama teman. Terima kasih untuk keyakinan kelasnya, dan kita sudah memiliki batasan-batasan ya, sehingga kegiatan hari ini tidak
keluar dari keyakinan yang sudah kita buat hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita mulai saja di kelas diseminasi budaya positif ini. Saya di sini berdiri di depan bukan berarti saya lebih pintar dan lebih pandai, tidak. Kita belajar bersama. Saya menularkan apa yang sudah saya dapat di dalam pembelajaran CGP kepada Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Khususnya sebagai kita adalah penuntun dan pelayan anak-anak. Nah, keyakinan kelas tadi sudah ya. Budaya positif saat ini pemerintah sedang menggalakkan suatu pembentukan karakter kembali pada anak-anak didik kita yang berpusat dari profil pelajar Pancasila. Harapannya dengan budaya positif, nilai-nilai kebajikan dan perilaku yang baik itu mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan dan kesejahteraan siswa kita. Dari budaya positif itu, kenapa harus budaya positif? Karena di dalam budaya positif, rasa aman dan nyaman pada proses pembelajaran itu harus kita wujudkan. Yang selanjutnya adalah budaya positif juga dapat mendorong siswa kita untuk berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang visi kemarin sekolah kita buat. Dan yang selanjutnya adalah di dalam budaya kelas itu nanti isinya apa nih? Kembali lagi ya, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Merdeka, seperti tadi kita mengharapkan anak-anak kita bisa merdeka berpikir, berkreasi, bernalar kritis. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk bisa memerintah diri sendiri. Sebagian besar anak-anak kita di kelas itu memang ada yang harus diperintah. Tanpa diperintah mereka belum bisa. Nah, di dalam hal tersebut hendaknya kalau siswa itu berkarakter, itu tidak hanya menerima perintah, tetapi dia juga bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk bergerak. Teman-teman, dengan budaya positif ini kan harapannya kita dapat mewujudkan peserta didik ya yang merdeka seperti yang Ki Hajar Dewantoro tadi sampaikan. Di dalam kegiatan tersebut perlu kita sebagai guru selalu mensupport, memotivasi siswa agar bisa mampu dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya dan serta kodrat zamannya. Untuk siswa kita di dalam kegiatan motivasi itu ada dua motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Nah, posisi kita sebagai guru, kalau menurut Bapak Ibu, kita berada di pada motivasi yang mana? Kita akan beri motivasi yang internal atau eksternal. Kalau menurut saya sendiri, pasti dari eksternal ya. Tapi dari siswa pun itu harapannya juga ada. Jadi untuk bisa menghargai diri sendiri. Jadi motivasi dorongan itu memang harus juga berada dari siswa kita. Istilahnya keseimbangan ya. Pemberian motivasi eksternal dan internal itu untuk memperkuat siswa agar siswa bisa berapresiasi sesuai dengan usianya. Namun di dalam proses kita menuntun siswa itu pasti tidak selalu mulus. Bapak Ibu lebih berpengalaman ya. Di dalam satu kelas pasti ada sebagian anak yang apabila kita motivasi secara eksternal belum bisa muncul perkembangannya, jadi belum berubah.
Nah, di dalam kegiatan kalau tidak dihadapkan dengan kondisi tersebut, kalau kita sebelum mengenal kurikulum merdeka itu pasti kita akan melakukan apa yang dinamakan di pemberian sanksi. Pemberian sanksi dihukum oleh penghargaan. Pemberian sanksi itu ternyata tidak hanya hukum siswa, ya. Jadi kita menghukum siswa itu bukan dengan hanya kekerasan, tapi dengan memberi reward kita juga menghukum siswa. Karena apa? Orientasi siswa untuk bisa itu hanya karena ingin mendapat reward. Nah, itu yang diharapkan tidak ada seperti itu lagi. Mungkin reward-rewardnya mungkin tidak seperti kemarin-kemarin diberi hadiah atau diberi makanan atau apa. Mungkin rewardnya mungkin lebih condong ke verbal saja. Terima kasih, dan mungkin dijadikan teladan buat teman-temannya, dimintai tolong bu guru untuk bisa memimpin teman-temannya. Itu mungkin reward ya seperti itu yang harapannya bisa menjadikan anak lebih mandiri lagi. Yang selanjutnya, di dalam pemberian reward ataupun hukuman itu tidak akan merubah siswa dalam jangka waktu yang lama, hanya dalam waktu-waktu tertentu. Hal ini bisa saya rasakan dengan beberapa murid saya. Besok kalau misalnya kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, maka Bumar akan seperti itu tidak boleh. Nilainya kita naikkan, nilainya misalnya setelah 1 hari nanti nilainya Bumar kurangi. Tepat waktu 100. Kalau misalnya terlambat 1 hari 90, 2 hari 80, nah itu tidak diperbolehkan, tidak bisa. Nah ini kenapa kita tidak diperkenankan, karena pengaruhnya hanya jangka pendek dan penghargaan penghukuman mengurangi ketepatan atau didikan kita di dalam mendidik siswa. Yang selanjutnya, saat anak-anak yang sudah mulai berkembang itu perlu kita apresiasi walaupun sedikit saja bentuknya, Bapak Ibu. Jadi di sini apresiasi apa yang bisa kita berikan kepada anak tanpa kita harus memberikan hadiah, makanan, barang atau apapun. Di sini bisa secara pribadi, secara khusus, konsisten, dan prosesnya ini adalah apresiasi pengakuan yang harus kita ingat. Di dalam pemberian apresiasi jangan hanya kepada satu anak dan hanya jangan minggu ini saja. Jadi kemarin itu saya diajari di dalam budaya positif, kalau bisa dilaksanakan sepanjang hayat kita bisa menuntun anak-anak di dalam proses belajar. Nah, monggo ini ada beberapa pernyataan ya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi yang selama ini kita sudah pernah sering melaksanakannya di dalam kelas. Betul tidak Bu Mala? Kadang kita seperti itu ya. Ini saya juga tidak akan menutup dalam arti saya tidak akan berbohong. Memang saya juga pernah melaksanakannya, melakukannya dan seperti itu. Monggo, kira-kira untuk nomor 1 itu menurut Bu Mala, ini kesempatan teman-teman untuk bisa menentukan apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman. Untuk pertama yang Bu Mala itu menurut Bu Mala apa? Yang pertama masalah status kami ya, ini merupakan hukuman. Hukuman pertama. Oke, yang kedua, Bu Nurul coba. Hukuman. Ketiga, Bu Ulfa. Kelihatan Bu Ulfa. Push up ya. Karena tidak menggunakan masker ketika sekolah ini pada saat COVID ya kemarin ya. Kira-kira menurut Bu Ulfa ini hukuman atau konsekuensi? Kalau ada aturannya, itu konsekuensi. Tapi kalau nggak ada, itu hukuman. Oke, jawabannya Kak panjang ya. Ini aja disuruh milih hukuman atau konsekuensi. Tapi terima kasih Bu Ulfa. Kalau ada aturannya berarti konsekuensi. Kita buat aturan dulu ya berarti ya. Oke. Yang keempat, monggo Bu Puji. Kira-kira mana Bu Puji? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dijalankan. Iya.
Jadi kayak aswara misalnya, konsekuensi. Oke. Yang selanjutnya Pak Ponco. Konsekuensi. Pak Han. Iya, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Pak, hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Kalau Bu Intan yang bawah, Bu Intan paling bawah? Hukuman. Oke, mari kita cek ya, Bapak dari Ibu. Hukuman, konsekuensi. Intinya kalau kita bisa simpulkan di sini apa ya teman-teman? Apa yang bisa disebut itu hukuman dan apa yang bisa itu disebut konsekuensi? Ada yang tahu? Betul? Hukuman karena anak melakukan kesalahan. Oke. Yang satu sama bawah hampir sama. Lari mengelilingi. Iya, betul. Kalau konsekuensi itu sebelumnya terlebih dahulu sudah ada kesepakatan. Ya, kesepakatan di dalam kelas itu ya ada perjanjian ya, betul. Dan kalau saya bisa meraba di sini, kalau konsekuensi itu harus muncul dari diri sendiri. Jadi pada saat kita mencoret-coret, menggantikannya, terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu kan muncul dari diri. Iya, dari diri sendiri. Sedangkan kalau hukuman hanya berasal dari aturan. Iya, kalau yang bawah tidak ada kesepakatan berarti hukuman. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, belajar cepat sekali. Jos pinter. Ini kenapa kembali sebentar? Nah, ini tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Monggo bisa dibaca ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sepatunya dilepas dan dia harus dalam posisi tidak bersepatu pada saat lupa mau mengenakan sepatu hitam. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tanpa rasa sakit karena dia sudah perjanjian tadi ya, konsekuensi tadi ya. Nah, seperti itu. Sama juga Bapak Ibu ya. Nah, ini disatu dari Restitution Diana Dosen, The Five Position of Control dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ini bacaannya Pak Eka ini ya. Nah, untuk menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita, alhamdulillah murid-murid kita semakin hari semakin mulai terlihat perkembangannya ke arah positif, dan harapannya karakter mereka yang sudah mulai tampak ke arah positif itu bisa menjadi budaya. Namanya saja budaya, berarti berhari-hari selama dia berada di sekolah itu harapannya sudah bisa positif. Setiap hari berlangsung, jangan hari ini baik berkembang, besok malah tidak berkembang atau bahkan tidak sesuai perkembangannya. Nah, budaya positif yang dijalankan, mari teman-teman kita menerapkan konsep-konsep seperti yang ada di dalam slide berikut ini. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan restitusi. Restitusi itu kayak aturan, ya, kayak tahap-tahapan di dalam penyelesaian suatu masalah. Nanti ini nanti ada. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol, yang kelima kebutuhan dasar. Nah, yang ini segitiga restitusi, langkah-langkah yang akan kita lalui agar kita bisa membantu siswa atau menuntun siswa di dalam proses tumbuh dan berkembangnya. Nah, di sini disiplin positif
suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi harapannya tanpa dihukum dan tanpa diberi hadiah, anak-anak itu sudah mulai disiplin. Disiplin positif. Positif itu berarti kegiatan yang baik ya. Karena positif, kalau kegiatannya kurang baik berarti negatif. Nah, disiplin positif ini tidak hanya diterapkan di dalam sekolahan, tetapi juga harus diterapkan di rumah. Justru di rumah itu adalah yang paling utama, karena anak-anak lebih lama waktunya bersama orang tua daripada bersama kita saat di sekolah. Harapannya dengan disiplin positif tidak akan ada kekerasan, ya, tanpa kekerasan. Ini nanti masuk ke timnya Bu Mala ini. Nah, untuk penerapan disiplin positif di sekolah ada paradigma baru. Ya, paradigma baru itu konsep pikir yang memang harus baru dari diri kita sendiri. Yang kemarin seperti di kelas praktisinya Pak Ponco, itu Pak Ponco melaksanakan pembelajaran berdasarkan diferensiasi atau berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi Pak Ponco itu memberikan monggo Pak Jul. Ini konsumsinya sudah datang. Ini kita diskusi sersama serius tapi santai. Yang penting kita dapat ilmunya dan bisa kita terapkan di dalam kegiatan mendidik anak-anak kita. Sampun paham ya kalau pembelajaran berdiferensiasi kemarin sampun disampaikan Pak Ponco, berarti tidak perlu saya ulang ya. Harapannya dengan berdiferensiasi maka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini Buder yang hafal ya. Saya sekarang sudah mulai hafal Buder. Cuman tepuknya memang kita harus. Iya, Pak Ponco mungkin nanti bisa menularkan di tepuk P5 ini, karena ini ternyata memang harus anak-anak hafal. Kalau kemarin kan kita tepuk PPK, ternyata setelah PPK itu ada regulasi baru bahwa kita tepuknya adalah P5. Matur Pak Ji. Nah, ini yang akan merubah konsep pikir kita, yaitu dengan melalui stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Bahwa selama ini kan kita merasa bahwa murid kita di kelas itu pembelajarannya hanya satu gaya belajar. Kita harapkan monggo disketsaken. Satu gaya belajar. Harapannya semua anak itu gaya belajarnya sama. Tapi ternyata tidak ya. Di dalam teori kontrol itu bahwa realita kebutuhan anak itu berbeda dari satu siswa dengan siswa yang lain. Kemarin saja ini pengalaman kemarin pada saat simulasi ANBK ya, begitu beril selesai, banyak temannya langsung bingung, kok selesai, beril aja sudah selesai, kenapa aku belum? Nah itu mereka berlomba-lomba, padahal bukan berarti beril menyelesaikan cepat karena bisa. Nah setelah ditegur, menegurnya sama antara Narendra dengan Beril, tapi Narendra bisa langsung move on, bisa melupakan apa teguran tadi, Beril tidak langsung sampai mojok sendiri. Nah itu berarti kan kebutuhan setiap anak berbeda. Mungkin Bu Mala mengajarkan perkalian dengan menghafal untuk teman-teman anak-anak di kelas 6 yang sudah hafal cepat ya Bu Mala. Tapi kalau yang belum ya, mereka kan juga mungkin berbeda cara belajar akan perkalian ya. Mereka bisanya menjumlahkan perkalian ya gini pakai jari semua. Nah, yang selanjutnya adalah ya semua orang melihat hal yang sama. Pengennya kabeh murid itu cerdas, rajin, pintar, tapi ternyata tidak bisa. Nah, posisi kita di sini, kita memberikan paradigma kita harus kita rubah. Jadi jangan tak ajari kancamu iso kok ora iso. Nah, seperti itu. Kita selalu tidak kita ya, mungkin saya sendiri pribadi sering seperti itu dulunya. Kowe kok temanmu bisa kok kamu nggak bisa? Ya saya salahkan anaknya. Ternyata itu bukan. Kita sebagai penuntun yang harusnya bisa menuntun anak. Mungkin ada anak yang jalannya bisa dengan engklek, ada yang jalannya bisa lari, ada yang jalannya harus dituntun. Nah, ini tugas kita di sini. Sahabat ya Bapak Ibu, monggo kita saling
mengubah paradigma konsep berpikir kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita, gitu. Dan juga ditanamkan kepada anak-anak bahwa model di dalam memecahkan masalah. Jadi langkah-langkahnya di dalam restitusi itu tadi, kita melibatkan siswa secara seutuhnya. Saat kita belajar, seringkali dulu saya ini pengalaman saya sendiri, saya belajar itu tanpa ada keyakinan kelas. Kita akan belajar walaupun secara tidak langsung kita selalu mengatakan kepada siswa, hari ini kita akan belajar misalnya bahasa Indonesia, kita akan menulis kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, di dalam kalimat aktif dan kalimat pasif ini nanti yang kita akan belajar di bla 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 di dalam tujuan pembelajarannya biasanya seperti itu ya. Tetapi kita tidak, tetapi itu boleh harus tapi harus dikuatkan dengan keyakinan kelas. Kita akan belajar seperti ini, apa saja harus fokus. Nah, berarti nanti pada saat anak-anak misalnya kurang fokus, kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas. Anak-anak tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah membuat? Kita harus menghormati Bu, kita harus menjalankan Bu. Nah, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan di depan ya yang merupakan keyakinan-keyakinan dari anak-anak. Kalau saya di sana ya biasanya tak tempel di sana itu. Itu biasanya kalau saya bisa 2 hari sekali atau mungkin ada materi baru bahasa Indonesia, materi baru itu, maka nanti saya akan membuat keyakinan kelas lagi. Jadi misalnya keyakinan kelas mengumpulkan tugas tidak boleh terlambat, berarti nanti pada saat terlambat kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas sehingga anak bisa mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Sama saja ya sebetulnya ya. Tetapi beda konsep pikirnya. Di sini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, di dalam keyakinan kelas tidak diperkenankan membuatnya dengan kata larangan. Tidak boleh terlambat, itu bukan keyakinan kelas. Nah, datang tepat waktu. Tidak boleh menyontek. Belajar dengan disiplin dan menyontek ide sendiri. Boleh mencontek ide sendiri. Atau mungkin ada yang lain ya, percaya pada diri sendiri saat ulangan atau saat mengerjakan tugas. Nah, seperti itu ya. Karena kalau tidak itu nanti iya, ada beberapa sel otak anak-anak itu yang akan menjadi lemah. Ini Bapak Ibu, kemarin saat belajar ini saya merasa sekali bahwa itu saya itu bukan guru yang baik, bahkan tertampar tidak layak kalau jadi guru seandainya memang ada hal seperti ini. Ternyata selama ini saya sebagai guru, saya tidak berusaha memahami siswa saya dengan baik. Ternyata manusia itu saat dia melakukan kesalahan, apabila kita gali, itu ada beberapa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadi kayak Pak Ponco saat ini mandiri. Mungkin Pak Ponco di waktu kecilnya diberi kebebasan, ya. Ada sisi kebebasan Pak Ponco yang didapat dari orang tua dan gurunya sehingga dia bisa mandiri saat ini. Jadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran, mari teman-teman kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Beberapa waktu yang lalu saat pengalaman muridnya Bu Lili itu Musi Nizam selalu merebut jajan temannya. Bahkan kalau ada temannya makan, malah dia nyendoknya yang paling banyak ke mulut dia. Ternyata karena ini dia kebutuhannya tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Dia perlu makan untuk bertahan hidup. Ada orang tua juga yang tidak memberikan
membawakan bekal anak-anaknya air minum, tinggal nyerobot aja punyanya temannya. Nah, kadang kita pun ini apa toh Cak, kok nakal merebuti kayak koncone. Nah, karena ini kita kembalikan lagi ke sini. Karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Ya, di rumah. Begitu pula di sekolah gimana? Cinta dan kasih sayang, kebutuhan dasar anak-anak itu harapannya bisa terpenuhi. Anak-anak itu bisa merasakan kok, mana tuh bapak ibu guru yang sayang, mana tuh bapak ibu guru yang kurang sayang. Ya, saya itu kadang sampai marry sama Pak Handanto. Ya, dia begitu disayang, banyak anak-anak di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 minta peluk terus semuanya. Ya, kecuali kelas 6 ya Pak Han. Kalau kelas 5 masih belum punya malu dengan Pak Haji gandeng-gandeng, cik gelidot. Nah seperti itu, tapi kelas 6 sudah mulai malu ya. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang dia tidak dapat. Begitu pula contohnya Aswara ya. Aswara itu di kehidupan jalanan dia tidak dapat itu, tidak dapat cinta dan kasih sayang. Sehingga pada saat di sekolah dia mencarinya, tapi caranya yang belum terarah. Nah, kadang kita melihat anak-anak yang pengen dekat dengan gurunya sampai Bu Nurul itu seperti pagi itu kayak artis ya Bu Nurul ya. Bu Nurul kalau di jendela, Bu Nurul ya banyak itu. Nah ternyata itu karena dia kurang mendapatkan akan cinta dan kasih sayang. Moga Bapak Ibu tidak usah malu mengekspresikan cinta kita, sayang kita kepada anak didik kita. Bukan berarti kita nanti menjadi manusia yang menjadi manusia yang cinta anak-anak, bukan seperti itu ya. Kita ambil lihat sisi positifnya ya. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini semua adalah manusia-manusia terpilih, khususnya untuk Lamperlor ya. Yang banyak anak-anak Lamperlor tidak bisa, kebutuhan dasarnya ini 5 tidak bisa terpenuhi. Yang ketiga, kebebasan. Masih banyak orang tua yang juga kurang memberi kebebasan anak. Bukan kebebasan dalam bermain, mungkin juga kebebasan di dalam berpikir, kebebasan mengungkapkan perasaan, kebebasan memberikan pendapat. Itu kadang tidak kita dengar secara tidak langsung, secara bahkan mungkin di kelas ini saya sendiri juga sering teledor ini. Maksudnya dalam arti saya tidak memberikan mereka, yuk sekarang Jumat bersih nyapu. Padahal tidak ada yang itu ya nyapu Bu. Kan kemarin katanya, terus ini nyapu nah itu seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi kegiatan apa yang kita mau berikan ke anak, kita rancang bersama anak-anak. Yang keempat, kesenangan. Wah, misalnya ini kemarin ya, anak-anak kesenangan tidak dapat itu kemarin di rumah. Kelas 1 aja mau naik kereta jam 2 sudah datang jam 11. Itu berarti kesenangannya ya. Ya, mereka belum, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ya. Ini harus kita berikan di dalam pelayanan kita pada anak-anak, khususnya Lamperlor. Yang selanjutnya, sejauh mana kita sebagai pendidik bisa menuntun anak-anak di dalam tumbuh dan kembangnya sesuai dengan kodratnya. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Sering ini saya katakan, ayo toh, kasihan Bumar toh, Bumar sudah berusaha, nanti nilaimu jelek bagaimana? Kamu tidak kasihan ibumu kerja sendirian. Nah ini ternyata ada posisi kontrol kita di sini. Ya. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Yang kelima adalah manajer.
respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk yang selanjutnya, ada yang bisa membantu? Speaker saya kok nggak ada, kemarin ada yang meminjam, ya. Minta tolong udah, ya. Saya kira sudah di sini, jadi tidak saya cari. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kira-kira menurut Bumbala, pengalamannya Bumbala di dalam 5 posisi kontrol ini, semoga kita tidak salah nyebut ya Bumbala. Bumbala pernah berada di posisi yang mana saja? Kita refleksi diri kita sendiri-sendiri. Kita pernah berada di posisi mana saja? Pernah di posisi 1, pernah. Penghukum ya Bumbala ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kasihan ibu, toh kamu sekolah nggak sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, pernah juga sebagai teman. Yang keempat, ya mengawasi. Yang kelima pernah ya manajer. Oke. Tapi kalau di prosentase menurut Bumbala kira-kira yang paling banyak posisinya di mana Tuan? 3. Sampai muridnya sekarang itu ya lengket kayak bestie ya. Kalau Bu Lili kira-kira Bu Lili pernah di posisi mana saja? Satu saja. Satu dan 4. Pemantau. Tidak pernah membuat orang merasa bersalah Bu Lili. Oh, iya. Misalnya apa Bu Lili? Ya itu. Aku nggak kasihan sama Orang tua orang tuamu. sudah bekerja, sudah berusaha, kamu belajarnya tidak sungguh-sungguh ya. Ternyata hal-hal kecil seperti itu tuh sudah ada. Ya, posisi-posisi seperti itu sudah kita lakukan, tapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu ternyata berada di posisi mana kita nggak tahu. Nah, di dalam kegiatan hari ini monggo kita saling berintrospeksi diri saja. Kita pernah berada di posisi mana? Nah, apakah apabila kita berada di posisi 1 itu kira-kira bagaimana dampaknya kepada anak-anak? Apabila kita berada di posisi 2, dampaknya ke anak-anak apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membuat diri kita seperti malaikat yang tidak pernah melakukan suatu kelalaian. Kita hanya manusia biasa. Tetapi dari kondisi ini maka kita tahu pada saat kita melakukan itu berarti itu kurang baik untuk perkembangan tubuh anak, ya jangan kita ulangi. Tapi kalau kita khilaf ya namanya saja khilaf ya. Nah, tapi namanya saja khilaf. Tapi kita berusaha untuk bisa menuntun anak-anak. Nah ini identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, kontrol dirinya dari dalam diri. Ini motivasi ya. Misalnya ini, guru berdua menghadik, menunjuk, wah ini saya guru banget, saya kadang malu bener, saya sampai ya Allah ternyata saya itu dulu luar biasa, itu enggak guru ya, itu kayak sipir penjara ya. Saya kadang malu, bener-bener malu saya. Jadi setelah itu saya juga berceramah dan mengatakan seharusnya kalian tuh seperti ini. Kalian tahu tidak sudah membuat Bumar kecewa? Itu juga ternyata itu adalah kita memberikan anak-anak itu bahwa diri mereka itu adalah identitas yang gagal, anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang kelasnya adalah kelas mereka harus belajar banyak. Dan seperti itu identitas gagal itu identitas yang tidak baik. Nah, misalnya kalau di identitas berhasil atau sukses, tapi kontrol dari luar, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Yang selanjutnya adalah identitas berhasil, mengajukan pertanyaan dan pertanyaan. Ini kalau Bu saya lihat di sini, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sinau tercah, ini kemarin saya Bu, saya mengatakan ini kerja tim anak-anak. Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Kalau kalian
berhasil sukses tapi kontrolnya dari luar, belum berasal dari siswanya. Nah, kalau mungkin di sini, kalau di identitas berhasil dari kontrol diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selama ini saya banyak belajar dari Pak Eka, saya amati Bu, kalau dia ngomong Bu, terutama pada anak-anak itu saya amati. Biasanya kan kalau ngomong itu nggak pernah orang itu orang ini, tapi kan muter gitu loh Bu. Nah itu ternyata di situ Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa justru memunculkan kontrol dari diri, bukan karena berubah karena Pak Eka, tetapi berubah karena dirinya sendiri. Maaf ya Pak Eka, kok saya mengamati panjenengan ya, walaupun tidak saya ungkapkan. Nah, monggo Bapak Ibu, kita coba untuk kita lihat beliau ya. Oh, gimana mau tanya?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puasa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Ayo, wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis guru saya udah mengingatkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang walinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih pintar lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Orang ini ada saja. Dalam bukti teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bertindak beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus pindah kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar, baik maupun formal. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa jadwalan. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Bu, saya lihat ininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk pindah lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Ini Bapak Ibu, ini tadi videonya semakin membuat kita lebih menjadi paham akan posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi kita sudah melihat video yang ditayangkan, itu memperjelas kita posisi kontrol yang bagaimana yang seharusnya kita ambil di dalam memberikan dukungan dan pendampingan belajar kepada putra-putri kita. Dan yang terakhir di sini adalah adanya restitusi. Tadi Bu Mala bertanya, restitusi itu apa? Ini di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran dan bukan paksaan, menentukan untuk melihat hidup ke dalam diri sendiri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Nah, kita akan juga melihat di sini video, ya. Satu video lagi bagaimana kita melaksanakan restitusi ini. Nah, di sini melalui segitiga restitusi. Ada langkah-langkahnya di situ. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi atau menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah validasi tidak bersalah. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita belajar bersama-sama. Berikut dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol berkelompok motivasi intuisi, sehingga pengalaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga
konstitusi. Cinta. Sudah lama ya ketemu saya. Kenapa hari ini begitu? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya ingin menakutkan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Udah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya malah memberi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir soal apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tadi adalah salah satu contoh bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita. Mungkin dari Bapak Ibu pastinya sudah pernah melakukannya. Ya, pada saat anak melakukan suatu kelalaian ataupun kesalahan, kalau contoh yang ada di video ini, anak ini adalah anak yang sudah usianya sudah remaja gitu. Jadi sudah besar, jadi dia bisa datang sendiri, itu mungkin Bapak Ibu guru BK-nya gitu. Tapi berbeda dengan murid-murid kita. Pasti murid-murid kita perlu dipanggil dulu. Ya, ada yang sering tidak membuat tugas, ada sering yang terlambat, ada sering yang menyendiri di dalam kelas. Nah, itu kita harus bidik karena anak-anak seusia mereka belum bisa untuk bisa mengungkapkan seperti apa yang anak SMP maupun anak SMA lakukan. Tiba akhir di mana kita bisa mengambil pembelajaran dari budaya positif ini. Semoga apa yang bisa saya tularkan kepada teman-teman biarpun sedikit membawa manfaat ya. Hal-hal penting yang harus dipelajari di dalam proses budaya positif, yaitu proses menciptakan budaya di sekolah kita, sekolah tercinta kita ini, yaitu dengan berkolaborasi. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita saling berkolaborasi.
Dan alhamdulillahnya semakin hari semakin berjalannya waktu, kolaborasi kita semakin solid. Harapannya kedepannya nanti bisa lebih solid lagi, ya. Dan terima kasih kepada Ibu Puji yang sudah membimbing kami semua untuk bisa saling berkolaborasi sehingga kami memikirkan satu tujuan di mana setiap guru hendaknya harus memiliki motivasi untuk anak-anaknya dan juga di dalam kegiatan bersama kita di sekolah. Oke Bapak Ibu, semoga karakter dan kebiasaan baik yang ada di sekolah kita bisa semakin kita pupuk dan semakin kita tingkatkan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Bu Mala sudah jelas tadi melalui video itu, atau mau bertanya silakan Bu Mala. Sama ini. Oke, monggo. Ini agak mulai juga ya. Tadi tentang belajar Diferensiasi. itu tadi kan ada pasti kan kalau di setiap kelas pasti ada anak yang kurang ya. Iya. Kemampuan anak pasti berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak bisa membandingkan anak yang tersebut tadi yang kurang dengan yang sudah bisa pelajaran yang cara belajarnya dengan sama. Gaya belajar yang sama. Itu nanti tapi posisi pada titik akhirnya untuk penilaiannya itu berbeda ya. Dan apakah itu juga termasuk juga misalnya otomatis saya misalnya ya kalau di kelas saya itu ada 3 anak. Iya. Saya otomatis misalnya mengambil belajarnya di BBM itu juga termasuk salah satu keyakinan kelas. Iya. Gaya belajar yang dibedakan, apakah itu termasuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tadi kan berisi tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik. Nah, pada saat gaya belajar 3 anak itu, apakah sudah ada nilai-nilai kebaikan di situ? Kalau sudah ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam pemberian, maksudnya memberikan materi pembelajaran di lain waktu atau di dalam kelas bersamaan dengan muridnya, yang lain mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini, gitu. Kalau sudah ada nilai positif di dalamnya, ada nilai kebajikan di dalamnya, maka bisa kita tulis di dalam keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini mungkin nanti bisa ditanamkan juga untuk budaya positif. Di budaya positif di situ nanti bisa kita kan budaya positif juga ada nilai kebajikannya tadi. Misalnya membantu teman saat kurang, membantu teman dalam belajar saat teman kurang paham. Nah, itu kita budayakan Bu Mala. Jadi seperti dulu waktu kita melaksanakannya itu adalah tutor sebaya, ya itu sudah dikatakan bahwa itu sudah ada kebajikan di dalam situ, maka bisa dikatakan bahwa itu keyakinan, dan keyakinan itu hendaknya dijadikan budaya yang bisa menuntun anak-anak kita untuk bisa saling berbagi. Jujur saja, anak yang akademiknya nilainya bagus itu cenderung egois kalau saya amati di dalam kelas. Nah, maka dari itu saya dorong, saya budayakan kepada mereka, ilmu yang kamu punya itu akan lebih bermanfaat kalau kamu tularkan. Nah, dari situ kita dorong seperti itu, maka akan muncul suatu budaya positif, bahkan empati, toleransi di situ ada, sehingga bisa saling mendukung teman-temannya, mensupport teman-temannya, dan juga di dalam keyakinan kelas kita tulis di situ saling menolong, mungkin bisa. Jadi kadang ada anak yang merasa minder dengan kekurangannya dan sebagainya, itu kayak Beryl di kelas saya itu, ya seperti itu bisa kita lakukan. Tadi untuk yang bergaya berdiferensiasi, maksudnya apakah sudah penilaiannya ya? Oke. Ini kalau ini kan kemarin Pak Ponco ya yang menyampaikan berdiferensiasi, maka Pak Ponco bisa dibantu menjawab Pak Ponco. Apakah di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nanti di penilaian akhirnya akan membuat asesmennya sama gitu? Maksudnya Bu Mala, apakah asesmennya sama, disamakan, atau apakah asesmennya akan dibedakan Pak Ponco? Kalau tidak akhirnya di sini pembuatan nilai, pembuatan rapor itu tetap KKN sama KKN sama atau Jadi kalau gaya belajar itu kan pengaruhnya ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten itu menyangkut
media atau seragam yang disajikan dulu ketika pembelajaran. Bisa jadi nanti berdampak pada diferensiasi proses alat peraga atau media yang berbeda tersebut, itu nanti langkah-langkah pembelajarannya berbeda. Juga berdampak pada diferensiasi itu asesmen penilaiannya. Nah, misalkan di kelas itu ada berbeda-beda ya, muridnya ada yang misalkan perkalian ya, yang kita ambil contoh yang perkalian itu anak ada yang sudah menguasai ratusan, perkalian ratusan, ada yang baru sampai menguasai puluhan, namun juga ada yang baru menguasai satuan. Nah, itu mungkin kebijaksanaan guru memberi soal yang berbeda, sesuai kemampuan peserta didik. Iya. Dan pada akhirnya titik pusatnya itu nanti KKTB. nilainya KKTB. dan yang lain Nilainya sama. Nilainya sama. Misalkan gimana berarti ke satu soal yang berbeda, padahal itu materinya perkalian. Ya. Ini ya, misalnya punya Mbak Ul kan maaf ya Ul, kan misalnya punya Ul ada beberapa orang yang misalnya 5 orang yang sudah lancar dan banyak yang belum. Kalau tempatnya soalmu kamu membedakan, ya kan? Yang belum tadi otomatis yang muda. Terus nanti pada titik akhirnya itu nilainya sama semua. Nilainya maksudnya nilainya sama itu Di rapotnya. Patokan nilai apa nilai? Patokan nilainya pas pada akhirnya di rapotnya itu sama. pada Di ya rapotnya. tetap. Maksudnya kalau peraturan sekarang tidak ada rankingnya tuh. Misalkan perkalian tadi membuat 2 kategori ya. Misalkan yang sudah ahli ribuan, ya gimana menyediakan soal ribuan. Yang belum ahli perkalian di angka ribuan, misalkan anak-anak ada level yang masih berada di tahap baru menguasai perkalian ratusan. Nah, nanti setelah dikoreksi dan diberi nilainya biasa saja, di 10 boleh, di 5 boleh. Cuman nanti kalau dia bawa itu bunyinya menjadi skala kan, skala A, B, C, D. Misalkan A itu sangat menguasai, yang D ya, itu skalanya. Misalkan nilai 0 sampai 40 itu misalkan berada di D itu butuh bimbingan. Terus untuk nilai kelas 1 sampai 60 itu nilainya cukup atau C ya. Dan diberi skala. Sekarang kan KKTB modelnya skala. Kalau di rapotnya nanti bentuknya seperti itu. Tapi kalau nilai biasa ya bisa. Dan cuma maksudnya yang gimana tanyakan itu yang spesifiknya Kan yang misalnya si A alatnya katanya nggak bisa, sudah dikasih nilai dikasih soal mudah, ternyata dia dapat 100 dengan yang tadi yang bisa si B, si B tapi yang bisa dapat juga nilai 100 gitu loh, artinya sama-sama nilai 100. Iya, sama-sama. Terus itu nanti kan nilainya biasa aja, biasa berarti dia di level D, level akhir misalnya. Takutnya nanti yang si B itu merasa ini itu soalnya gampang, kalau 100. Maksudnya kategori penilaiannya, Misal ada A tuh yang susah banget A, yang tengah B, C lah. Podo nilai 1 C, A, B, C podo. Maksudnya Mbak Mala seperti itu. Maksudnya itu akan menimbulkan proses. Betul. Kalau secara proses kan tidak ada masalah, tetapi kan secara di lapangan itu tahu orang tua, entah murid kok satuku podo BKI katanya. Ya, jadi dari murid saja sudah protes seperti itu. Itu nilainya saya 100, dia 100 sama soalnya lebih mudah. Ya mungkin
kita tinggal memberikan pengertian pada siswanya. Kalau itu sampai kepada orang tua, ya itu kita juga harus memberikan pengertian pada orang tua. Betul sekali itu kurikulumnya sudah berubah. Nah, tetapi nanti kalau kira-kira yang tadi perkalian ratusan tadi sudah mungkin ya, mungkin bisa ditingkatkan yang soalnya, dia coba. Tapi kalau misalkan dia masih yang kategori baru menguasai level ratusan, itu belum menguasai nilainya masih C atau D ya. Ya kita jangan paksakan dua, itu gak akan efektif nanti. Itu kan misalkan soalnya dibuat sama semua, tapi buat semua, pasti nanti anak yang baru menguasai ratusan tidak akan bisa berkembang. Yaitu dongkraknya dari diferensiasi soal tersebut. Dan kalau misalkan yang diberikan soal perkalian ratusan tadi sudah nilainya sudah 100 semua, berarti ini bisa ditingkatkan lagi. Kadang ada juga yang nilainya masih 0, 20 itu masih banyak, berarti jangan dipaksakan, nanti percuma. Level yang bawahnya dia nggak bisa, apalagi sampai level tinggi. Lalu yang nanti kan menimbulkan protes, perkali kok nilai 100, tapi soalnya gampang ya. Tapi ya jangan ketika memberikan pengajian jangan sampai menjatuhkan, malah beri atau menjatuhkan mental siswa yang nilainya 100 tapi soalnya levelnya lebih bawah. Itu kebijaksanaan dari guru untuk pandai-pandai mengatur pembicaraan. Terima kasih Pak Bojo. Terima kasih Saya kira ada itu apa penyusunan kira-kira kelas baru-baru supaya punya. Oh ya, oke. Ini mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu, karena mengingat waktunya sudah